Bab 319. Tunangan ya. Yosua Guan dan yang lainnya bergegas undur diri melihat situasi ini. Seketika, hanya tersisa Jerry Yang dan David Qin, juga kakak beradik Lexi Qin dan Yumi Qin di villa. Sebenarnya, Yuri Zhou tidak membohongimu, kamu memang bukan putri kandung kami. David Qin menatap Lexi Qin dengan ekspresi rumit, dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Lexi Qin, yang awalnya memiliki secercah harapan, benar-benar hancur saat ini. Air mata jatuh dari matanya seperti mutiara jatuh. Tapi kali ini, dia sangat kuat dan tidak membiarkan dirinya menangis sedikitpun. Yumi Qin terkejut, dan bergumam, kakak, benar-benar bukan anak kandung. Kalau begitu kamu adalah putri kandung Yuri Zhou dan aku. Kata David Qin menatap Yumi Qin. Yumi Qin akhirnya menghela napas lega, tetapi merasa sedih untuk Lexi Qin, memegang tangan Lexi Qin erat-erat dengan kedua tangan, dan berkata dengan serius, dalam hatiku, kamu adalah kakakku. Kakak kandungku, tidak ada yang akan berubah seumur hidup ini. Setelah kedua saudara perempuan ini tenang, David Qin melanjutkan berkata, 26 tahun yang lalu, aku menikah dengan Yumi Zhou, sama seperti pasangan suami istri biasanya, dengan cepat dia hamil. Saat kami mengetahui bahwa dia hamil, kami semua sangat bersemangat. Kami telah memikirkan nama bayinya sejak awal. Jika laki-laki, kami akan menamainya Yanto Qin, dan jika perempuan, kami akan menamainya Lexi Qin. Berbicara sampai sini, David Qin berhenti sejenak, melirik Lexi Qin. Melihat tidak banyak perubahan emosionalnya, David Qin merasa lega, dan kemudian mulai berbicara lagi. Pada hari melahirkan, Yuri Zhou mengalami persalinan yang sulit. Kondisinya buruk pada saat itu, dan saat persalinannya yang sulit, dia hampir mati. Pada akhirnya, karena persalinan yang sulit, janinnya kekurangan oksigen sampai kepala, saat baru lahir, dia mati. Berbicara sampai sini, wajah David Qin terlihat sangat kesakitan, dan dia berkata dengan mata merah, waktu itu ekonomi kami cukup baik, tidak seharusnya melahirkan bayi yang mati. Lexi Qin dan Yumi Qin sangat terkejut dalam hati, terutama Lexi Qin. Dia telah melahirkan Happy, sangat bisa memahaminya. Masalah ini, merupakan pukulan yang sangat besar bagi ibu yang mengandung selama 10 bulan. Lalu, tanya Yumi Qin. Ketika David Qin mendongak, matanya sangat merah. Dia berkata, dokter mengatakan bahwa Yuri Zhou telah kehilangan fungsi reproduksinya, dan dia tidak akan pernah hamil lagi. Sejak saat itu, dia menderita depresi berat dan mencoba bunuh diri beberapa kali, tetapi gagal. Kebetulan, di saat seperti ini, aku menemukan bayi perempuan yang baru lahir di tempat sampah. Sambil berbicara, David Qin memandang Lexi Qin, bayi perempuan ini adalah kamu. Seluruh tubuh Lexi Qin bergetar, menggigit bibir merahnya dengan kuat, menunggu David Qin melanjutkan ceritanya. Jadi, kami mengadopsimu. Sejak memilikimu, depresi Yuri Zhou benar-benar membaik. Di matanya, kamu adalah putrinya sendiri. Yumi Qin tiba-tiba bertanya, bukankah dia kehilangan fungsi reproduksinya? Lalu apa yang terjadi? Senyum lembut tiba-tiba muncul di sudut bibir David Qin, ketika Lexi berusia 2 tahun, dia tiba-tiba hamil. Mungkin, itu adalah kesalahan diagnosis sejak awal. Begitu ternyata. Yumi Qin tiba-tiba menyadari. Selanjutnya, David Qin berbicara tentang banyak hal di masa lalu, dan pembicaraan ini berlangsung sepanjang sore. David Qin baru mengakhiri ceritanya ketika langit menggelap. Dia memegang tangan Lexi Qin dengan erat, dan berkata dengan serius, Lexi, tolong percaya pada ayah. Di mata ayah, kamu, sama seperti Lexi, putri yang aku besarkan sendiri. Aku tidak pernah kurang mencintaimu karena tidak memiliki hubungan darah dengan ayah. Yumi Qin juga memegang tangan Lexi Qin dengan erat, kakak, dan aku, akan selalu menjadi adik kandungmu. Di kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi saudarimu. Mata Lexi Qin merah, melihat wajah serius David Qin dan Yumi Qin, air matanya kembali mengalir. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena terharu.
Dia percaya dengan kata-kata David Kin dan Yumi Kin. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah merasakan sikap tidak adil sedikitpun dari David Kin. Dan hubungannya dengan Yumi Kin semakin dalam. Kita adalah satu keluarga, selamanya keluarga. Lexi Kin berkata dengan penuh semangat. Dan juga aku, juga adalah keluargamu selamanya. Jerry yang berkata sambil tersenyum, melangkah maju, dengan satu tangan melingkari Lexi Kin dan tangan lainnya melingkari David Kin. Ini pasti akan menjadi hari yang pantas untuk diingat. Pada hari ini, Yuri Zhou masuk penjara, dan David Kin terbangun dari komanya. Meskipun pengalaman hidup Lexi Kin tidak berjalan mulus, tapi dia tidak merasa tidak mulus dalam hatinya. Hari ini, dia memiliki ayah angkat yang mencintainya, seorang saudari perempuan yang sangat dekat dengannya, seorang putri yang sangat manis, dan juga seorang suami yang sangat mencintainya. Pada titik ini, tidak menyesal. Suamiku, terima kasih. Pada malam hari, setelah Happy tertidur, Lexi Kin mengambil inisiatif untuk menyelinap ke pelukan Jerry Yang, memandangi Jerry Yang dengan penuh kasih dan berkata. Melihat wajahnya dari dekat, wajah Jerry Yang tersenyum bahagia. Aku adalah suamimu, terima kasih atas kata ini, aku tidak akan pernah membutuhkannya lagi. Kata Jerry Yang sambil tersenyum. Mata Lexi Kin dipenuhi dengan air mata, memikirkan semua yang telah diam-diam dilakukan oleh Jerry Yang untuknya, hatinya tersentuh. Suamiku, aku mencintaimu. Setelah Lexi Kin selesai berbicara, dia melingkarkan tangannya di leher Jerry Yang, dan mencium bibir Jerry Yang secara aktif. Satu ciuman, kasih sayang yang dalam. Cinta yang dalam, tidak bisa menahannya. Setelah malam musim semi, keesokan paginya, ketika Jerry Yang membuka matanya, dia melihat Lexi Kin tertidur nyenyak di pelukannya seperti anak kucing, dengan senyum bahagia di sudut bibirnya. Sudut bibir Jerry Yang sedikit terangkat, tersenyum bahagia. Hari yang ia tunggu akhirnya tersampaikan. David Kin baru saja bangun, tetapi bagaimanapun juga, dia pernah mengalami kecelakaan mobil sebelumnya, dan cedera kakinya belum pulih. Untuk sementara, tidak bisa pergi kerja. Awalnya, dia berencana untuk kembali ke rumah sewaan, tetapi atas permintaan kuat dari kedua putrinya, dia harus tinggal di puncak awan. Rumah tanpa Yuri Zhou adalah rumah yang sebenarnya. Suamiku, kali ini kalau bukan karena Kak Irene, siapa yang tahu apakah ayah bisa bangun atau tidak. Sebelum dia pergi, bagaimana kalau kita mentraktirnya makan? Setelah mandi di pagi hari, Lexi Kin tiba-tiba berbicara. Jerry Yang mengangguk, dia akan pergi besok, malam ini, setelah kamu pulang kerja, ayo pergi ke restoran Beiyuanchun, bagaimana? Baik, kalau begitu diputuskan seperti itu saja. Jam 7 malam ini, di restoran Beiyuanchun, kata Lexi Kin sambil tersenyum. Semuanya kembali normal, setelah sarapan di rumah, Jerry Yang menyetir, pertama mengantar Happy ke taman kanak-kanak, dan kemudian mengantar Lexi Kin ke grup Sanhei. Setelah kembali ke grup Yanchen, Jerry Yang menelepon Irene dan membuat janji untuk makan malam bersama pada pukul 7 malam. Pada pukul 6.30 malam, Jerry Yang pergi ke grup Sanhei untuk menjemput Lexi Kin, dan sudah sampai di restoran Beiyuanchun sebelum pukul 7. Jerry Yang, lihat, bukankah itu Kak Irene? Saat dia keluar dari mobil, tanya Lexi Kin tiba-tiba menunjuk ke arah tidak jauh dari sana. Jerry Yang mengikuti arah yang ditunjuk oleh Lexi Kin, melihat Irene dan juga Charles Ma. Hanya saja selain mereka, ada seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Saat ini, Charles Ma terlihat marah, melindungi Irene di belakangnya. Siapa kamu? Charles Ma menatap pemuda itu dengan dingin dan bertanya. Hai, namaku Andi Huang, tunangan Irene. Pria muda itu tersenyum dan mengulurkan tangan ke arah Charles Ma. Bersambung.